Ya, ini sequence ya. Jadi kalau kita pengen nyari hitung keliling dulu, baru kita mau cari luas gak apa-apa. Atau sebaliknya, kita mau cari luas dulu, kemudian kita hitung keliling kemudian juga gak apa-apa. Jadi dia tidak terpengaruhi sama posisinya. Tapi kita memosisikan proses tersebut, kita yang memosisikan proses tersebut ya di dalam program, di dalam algoritma yang kita buat. Nah, ini pseudocode yang kemarin juga menjadi contoh ya. Kalau kita lihat di dalam sekuensial, dia belum ada percabangan. Inputnya belum melibatkan proses pengambilan keputusan ya. Jadi dia langsung proses biasa. Kita lihat. Jadi nanti kalau misalnya ada tugas, coba buatin diagram alir dari algoritma yang kalian buat. Semoga aja algoritma yang kalian buat kemarin itu algoritma yang sifatnya sekuensial. Karena kalau sudah perulangan kemudian selection ya, itu akan sangat berat karena kita belum pelajari. Kita pelajari nanti di pekan depan. Karena tugasnya itu kalian harus membuat diagram alir dari algoritma yang sebelumnya kalian kumpulkan untuk tugas kedua ya kalau nggak salah. Nah, ini untuk salah satu contoh pseudocode menampilkan usia A dan usia B. Inputnya masukkan X dan Y ya. Itu ada dua proses terlibat. Selesai, sederhana ya seleksi ini. Nah, ini kita masuk ke struktur seleksi. Tadi sekuensial, sekarang seleksi. Seleksi ini ada 3. Struktur seleksi 1 alternatif dan struktur seleksi 2 alternatif. Kemudian yang terakhir, yang struktur seleksi banyak alternatif. Ini struktur seleksi 1 alternatif. Kita bisa menuliskan dengan berbagai bentuknya, sesuai dengan apa yang teman-teman kreasikan. Ini dia berawal dari sebuah titik proses, kemudian membutuhkan pengambilan keputusan. Kalau kondisinya benar ya, dia akan langsung diproses ke proses terakhir ini. Tapi kalau kondisinya keliru, dia akan masuk ke proses sebelum ke proses terakhir. Ini namanya seleksi. Seleksi itu kan memilih mana yang benar dan mana yang salah ya. Nah, kalau kita lihat di diagram alir yang kedua, kalau kondisinya benar, dia akan berproses di titik proses sebelum proses terakhir. Tapi kalau kondisinya salah, dia langsung masuk ke proses terakhir. Ini contoh aja ya. Contoh aja. Nah, ini ada struktur seleksi 2 alternatif. Tadi struktur seleksi 1 alternatif ya. Cuman 1 aja, sekarang 2 alternatif. Kalau kita lihat di sini, kalau kondisi benar dia berproses di B, kemudian dia masuk ke tahap terakhir. Kalau kondisi salah, dia diproses di A, kemudian dia masuk ke proses terakhir. Proses A dijalankan hanya jika kondisi bernilai benar. Sebaliknya, ketika kondisi bernilai salah, maka B yang akan dijalankan. Maka proses B ini adalah proses
yang akan membenarkan proses tersebut sehingga layak untuk diolah. Misalnya, kalau kondisi benar ini kita ejawantahkan menjadi kita mau bikin program produksi mainan anak. Misalnya kondisi benar ini kita berusaha menganalisis reject dari produk tersebut atau produk gagal. Kondisi benar ini mengidentifikasikan kondisi mainannya baik. Kalau dia kondisi mainannya baik, dia langsung berproses di A, ya, yaitu patch kegging. Kemudian ke tahapan terakhir. Kalau kondisinya tidak benar, ya, ini distributor ya, misalnya ini distributor tahapan akhir dipasarkan. Kalau kondisinya tidak benar, maka barang-barang tersebut bisa dimasukkan ke dalam slot tertentu untuk diolah lagi oleh misalnya pengolah plastik, karena kan mainan anak dari plastik. Kemudian masuk lagi ke proses pendistribusian. Misalnya ini adalah proses pendistribusian. Jadi di dalam proses pendistribusian ini ada 2 input nanti, gitu. Oke ya. Ini struktur seleksi 2 alternatif. Kemudian struktur seleksi banyak alternatif. Ada A, B, C. Ya. Ini tentang nilai. Kalau misalnya nilainya 3, nilainya B, nilainya X, masuknya kemana. Nah, kalau di dalam contoh ini, kalau nilainya 1 itu masuk ke A, kalau nilainya 2 itu masuk ke B, kalau nilainya 3 itu masuk ke C. Ya. Kemudian proses ini bisa kita analogikan dengan aplikasi quick count dalam pemilihan umum. Misalnya ada 3 calon, ya, calon 1, calon 2, calon 3. Ya, 1 ini bukan sebagai number, tapi 1 ini sebagai karakter misalnya. Walaupun mungkin sih contohnya nilai ya. Misalnya 1 ini sebagai karakter. Jadi kalau dia 1 itu mengidentifikasikan pilihannya orang tersebut, yaitu adalah calon A. Nah, kalau 1 calon A langsung mengalir ke calon A, kemudian masuk ke input proses. Mungkin sini misalnya proses ini adalah proses AN tambah AN tambah BN tambah CN misalnya, atau banding, ya, banding. Kalau kemudian yang terpilih itu adalah kandidat nomor 2 akan langsung masuk ke B, masuk ke proses. Kalau kandidat ketiga, dia akan langsung ke C, kemudian masuk ke proses. Begitu seterusnya. Ini seleksi banyak alternatif, bisa lebih dari 2. Kalau ada kandidatnya ada 4 misalnya, ya tinggal tambahkan di sini. Tinggal tambahkan atau 5. Tambahkan aja. Ya. Gitu. Ini ada contoh lagi, struktur seleksi banyak alternatif di mana banyak keputusan diambil. Kalau nilainya 1, maka dia kebagian 1. Kalau tidak, dia turun. Ini sorry ya, sebenarnya sini ada ya, sini ada tidak. Kalau tidak, dia akan turun. Diuji lagi nilainya. Nilainya 2 enggak. Misalnya kalau tidak, dia turun lagi. Turun lagi ke sini. Nilainya 3. Ya, nilainya 3 misalnya. Barulah dia kebagian 3. Muncul misalnya hasil dari proses ini adalah
2. Turun. Nilainya 1 enggak? Enggak. Maka dia diturunkan lagi. Nilainya 2 enggak? Ya, nilainya 2. Makanya kita masukkan ke bagian 2. Gitu ya. Ini struktur seleksi banyak alternatif. Nah, misalnya dalam beberapa papan elektronik itu ada yang namanya papan Arduino yang menggunakan tegangan 5 volt, isyarat digital. Satu di dalam papan tersebut, ya. Misalnya ini. Ini ada isyarat digital 1, ya. Sebenarnya menyatakan sebarang tegangan yang melebihi 2,5 volt. Sedangkan isyarat digital 0 nih adalah sebarang tegangan antara 0 dan 2,5 volt. Berdasarkan keadaan tersebut, kita akan membuat diagram alir yang menentukan isyarat digital yang dihasilkan pada suatu pin berupa 0 atau 1 berdasarkan tegangan pin. Maka flowchartnya kayak gini. Ya. Jadi dia sequential satu variabel. Kita mulai pada termin mulai, kemudian inputnya apa? Inputnya adalah baca tegangan, kemudian proses pengaturan digital. Proses pengaturan digitalnya itu disama dengan 0. Kemudian tegangannya apakah lebih besar atau sama dengan 2,5. Kalau dia lebih besar atau sama dengan 2,5, maka dia akan diatur menjadi 1, ya. Tapi kalau dia tegangannya itu tidak lebih besar dari 2,5, maka dia langsung dibaca 0, ya. Karena nilainya sama dengan 0. Kemudian langsung tampilkan digital. Atau dibaca dengan nilai yang diinputkan yang tidak lebih besar dari 2,5. Kemudian ditampilkan. Nah, pada contoh di atas, mula-mula variabel digital bernilai 0. Jika keputusan tegangan lebih besar dari 2,5 benar, bagian atur digital sama dengan 1 dieksekusi. Maka angka volt yang masuk kita atur menjadi 0. Akibatnya isi digital yang semula 0 berubah menjadi 1. Ya. Sekiranya keputusan tegangan itu 2,5 salah, maka nilai digital tadi tidak berubah dan dia akan ditampilkan 0. Gitu. Dengan demikian, pada saat tampilan digital dieksekusi, nilai digital akan mencerminkan isyarat digital berdasarkan tegangan yang diberikan. Ya, kembali ya, kalau dia masuk tegangannya lebih dari 2,5, maka dia langsung dibaca 0. Tapi kalau tegangannya lebih dari 2,5, dia akan masuk kepada proses atur digital menjadi 1, dan itu yang ditampilkan. Nah, ada dua kemungkinan lintasan eksekusi pada struktur seleksi satu alternatif. Kalau kasus 1 misalnya tegangan inputnya itu sama dengan 5. Kita atur digital menjadi 0, ya. Kemudian apakah tegangan lebih dari 2,5? Ya. Maka atur digital menjadi 1, nanti yang terbaca 1. Kemudian ini misalnya ini bukan 5 ya, ini misalnya 2. Kita baca tegangan 2. Kita atur digitalnya sama dengan 0, ini sebagai nilai default. Kemudian apakah tegangannya lebih besar dari 2,5? Tidak. Kalau tidak, langsung ke tampilkan digital atau dibaca 0. Kalau di sini dibaca 1, ya, karena dia lebih besar dari tegangan 2,5 volt. Sini dibaca 1, dibaca 0. Gitu ya. Nah, ini struktur seleksi satu alternatif dalam pseudocode. Misalnya pseudocode-nya adalah jika ekspresi boolean pernyataan akhir jika. Jadi yang ada akhir jika, dan di beberapa contoh yang kemarin kita bahas ada akhir jika. Nah, itu mengindikasikan bentuknya adalah sequential. Seleksi. Ya. Ada beberapa yang bentuknya akhir jika. Nah, pada struktur seperti di atas, bagian pernyataan akan dieksekusi ketika ekspresi boolean bernilai benar. Nah, ini struktur seleksi dua alternatif dalam pseudocode, ya. Jika lagi ekspresi boolean pernyataan A
Sebaliknya, pernyataan B akhir